Shalom, selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang dilakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Martina Nanlohi Latu Perisa MSI. Jemaat Tuhan, marilah sejenak kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Umat yang Tuhan berkati, marilah kita meneduhkan hati untuk memulai ibadah pada saat ini. Adapun ibadah ini berlangsung dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Umat Tuhan, Mazmur 56 pada ayat 13 dan 14 sebagai nas pembimbing pada saat ini yang mengatakan, "Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan." Demikian nas pembimbing. Umat yang Tuhan berkati, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar hidup kami dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Umat yang Tuhan Yesus berkati, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang dituliskan dalam kitab Roma pada pasal yang keempat, ayat 7 dan 8 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Umat yang Tuhan Yesus berkati, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka sebagai hamba pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Umat yang Tuhan Yesus berkati, sebagai orang percaya yang telah diselamatkan kehidupan melalui anugerah pengampunan, marilah berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru
seperti yang dituliskan dalam surat Efesus pada pasal yang kedua ayat 8 sampai 10 yang menyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hanya Kau yang maha suci, hanya Kau yang maha tinggi, ya Yesus Mesias Tuhan kami, beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu. Umat yang Tuhan Yesus berkati, saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mendahulunya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih perjalanan kehidupan kami yang berlangsung dalam penyertaan Tuhan yang sangat sempurna, sehingga kami telah dimungkinkan kembali berada di awal bulan yang baru, bulan Agustus 2020. Kebaikan Tuhan mengingatkan pada kami untuk hidup yang akan kami jalani tidak dalam kendali kami, tapi dalam kendali Tuhan sendiri. Itulah sebabnya berkatilah kami ketika kami mempersiapkan diri untuk akan mendengarkan apa yang menjadi sabda-Mu. Roh Kudus semua membantu kami untuk mengerti, lalu kemudian kami melakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang diberkati, marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, yang menyatakan, "Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini, untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan."
Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkan syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang mengasihi Tuhan dan yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus. Salam jumpa dalam pelayanan perdana ibadah minggu, walaupun masih secara online. Setelah hampir kurang lebih 4 bulan saya tidak melayani karena menjalani perawatan rumah sakit, dan dilanjutkan dengan isolasi mandiri kurang lebih 3 bulan di 2 tempat karena terinfeksi COVID-19. Dan saya bersyukur di saat itu semua jemaat dalam keadaan baik dan sehat. Dan kalau pada saat ini saya ada di mimbar pemberitaan untuk melayani, itu berarti saya sudah sehat. Saya ada sekarang seperti ini karena Tuhan. Sekali lagi, karena Tuhan. Dan melalui medis saya sudah dinyatakan sehat dari COVID-19 terhitung tanggal 26 Juni dengan surat resmi dari Dinkes Provinsi Jawa Barat. Tapi saya baru masuk pastori tanggal 28 Juni. Dan masih melanjutkan 14 hari lagi sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan. Saya belum boleh beraktivitas. Tapi yang pasti saya sudah dinyatakan sembuh sejak tanggal 26 Juni. Surat dari Dinkes disampaikan ke kantor Majelis Jemaat. Kemudian saya juga WA ke pelaksana harian Majelis Jemaat yang bertanggung jawab dalam hal ini, dan juga kepada semua koordinator sektor pelayanan. Dan saya percaya jemaat juga sudah menerima informasi ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi dalam kaitan dengan kesehatan saya sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 yang selama ini saya alami. Dan sekali lagi, kalau ada orang-orang yang mengalami seperti saya ini, tidak perlu ditakuti karena sudah sembuh. Yang harus kita lakukan, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, saya dan Bapak Ibu tetap diminta untuk setia taat melakukan yang namanya protokol kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, makan makanan sehat, dan juga jaga jarak. Ini yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi saya mau katakan bahwa kesembuhan saya ini hanyalah karena pertolongan dan turut campur tangan Tuhan semata. Bapak Ibu mau tahu, saya punya penyakit penyerta, dan ini baru saya tahu pada waktu pemeriksaan laboratorium, yaitu dikatakan saya ini ada sakit bronkitis. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu yang saya alami, tetapi saya sangat bersyukur karena Tuhan menolong saya. Tuhan luar biasa dalam kekuatan atas kehidupan setiap orang yang menaruh pengharapan. Dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ibu Bapak dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengan demikian ketika dikala itu dengan Tuhan,
saya tentu selalu bersama dengannya. Tapi dalam kesendirian, tidak ada yang mau dekat. Kalau ada keluhan, saya berpikir siapa yang harus saya panggil. Tapi ternyata di saat seperti itulah, hanya Tuhan yang selalu saya datang dan menyerukan namanya untuk memintakan pertolongan Tuhan. Saya dilatih banyak hal oleh Tuhan lewat peristiwa ini. Sebenarnya saya ingin bersaksi, tapi nanti di kesempatan yang akan datang. Karena kita toh juga masih akan selalu berjumpa. Tapi paling tidak pengalaman saya ini akan memberikan motivasi bagi kehidupan semua kita. Bahwa ternyata kita tidak pernah sendiri dalam menjalani kehidupan apapun persoalan hidup yang kita alami. Nah, ibu bapak saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya kalau saya bisa ada seperti ini, saya harus sungguh-sungguh bersyukur pada Tuhan. Saya harus berterima kasih kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang membuat saya ada sebagaimana ada. Kepada Tuhan saya harus katakan terima kasih Tuhan. Dan kepada para medis, kepada majelis sinode, kepada Bapak Ibu sekalian, kepada rekan-rekan pelayan, kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ibu bapak saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mereka Tuhan pakai untuk menolong saya, baik dalam bentuk perhatian, perawatan, dan juga melalui doa. Sebab itu sekali lagi saya mau katakan semua yang saya alami ini adalah dalam kebesaran kasih, penyertaan, dan kuasa Tuhan semata. Jadi harus saya katakan berulang-ulang, kalau bukan karena kasih, saya tidak ada di sini dan tidak bisa melayani seperti ini. Itu berarti Bapak Ibu kekasih dari saya yang sudah ditolong oleh Tuhan ini, ada tanggung jawab besar yang harus saya lakukan, yang juga sekaligus menjadi sebuah tuntutan bagi saya. Saya tidak boleh melupakan Tuhan yang sudah menolong saya. Dan juga sudah pasti saya tidak akan pernah bisa melupakan orang-orang baik yang juga memperhatikan saya. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau berbicara soal pertolongan Tuhan bukan saja yang dialami oleh saya, Bapak Ibu saudara dan semua kita juga yang hidup sampai saat ini, bukankah itu karena pertolongan Tuhan? Dan kalau pertolongan Tuhan yang kita alami, yang menjadi sebuah pengakuan saya pribadi, bukan saja karena saya disembuhkan dari COVID-19 ini, tapi pertolongan Tuhan bagi saya dan bagi Bapak Ibu, bahkan semua kita, itu di seluruh aspek kehidupan kita. Tapi virus yang satu ini telah membuat banyak orang takut tertular, tapi juga takut mati. Padahal Bapak Ibu, kalau berbicara soal kematian, bukan karena COVID-19 ini yang akan membuat kita mati, tetapi di mana saja, dalam keadaan apa saja, entah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, pada waktu kita sakit dengan penyakit yang berat atau ringan, pada waktu kita sendiri, pada waktu kita bersama-sama, kalau Tuhan katakan stop di sini usiamu, siapa yang bisa melawan? Siapa yang bisa membantah? Jadi kalau Tuhan masih berikan kesempatan untuk hidup, itu artinya ada hal yang Tuhan mau kita kerjakan. Ada agenda Tuhan yang harus kita lakukan. Tapi kita harus ingat, bukan sekedar kita lakukan. Yang penting sudah saya lakukan, bukan itu. Yang harus kita lakukan, yang dipercayakan oleh Tuhan, kita lakukan dengan sikap taat dalam keadaan yang penuh dengan tanggung jawab. Dan itu yang Tuhan mau. Dan kalau yang Tuhan bilang untuk kita lakukan, di sana pasti selalu ada jaminan penyertaan Tuhan. Nah, penyertaan Tuhan bukan saja hari ini, kini, dan di sini, tapi penyertaan Tuhan hari kemarin, tahun lampau, sampai di hari dan tahun ini,
tahun besok dan sampai selama-lamanya. Seperti kata Alkitab, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Persoalannya, kita yakin dan kita memaknai penyertaan Tuhan itu atau tidak. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, seringkali ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang menakutkan, entah itu persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan sakit penyakit, persoalan keluarga, kita seringkali lupa bahwa ada janji dan jaminan penyertaan Tuhan. Mari kita lihat pengalaman seorang Musa yang Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel. Umat yang dipilih Tuhan bukan karena kebaikan dan jasa-jasa mereka, tapi karena kasih karunia Tuhan. Dipilih untuk apa? Tentu setiap pilihan Tuhan ada tujuan dan ada maksud. Israel dipilih untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan dalam proses pemilihan mereka, Tuhan memberikan janji bahwa umat Israel akan menduduki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan untuk menduduki tanah yang sudah dijanjikan Tuhan itu, mereka tidak langsung mendudukinya, tapi mereka harus berjuang, perjuangan melawan tantangan yang harus mereka hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Ulangan pada pasal 9 ayat 1 sampai 3 bacaan kita perhatikan salah satu tujuan dari pidato Musa kepada Israel. Dalam pidato itu Musa menyampaikan banyak hal. Antara lain, Musa mempersiapkan Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan. Musa mengingatkan mereka akan pengalaman-pengalaman mereka selama 40 tahun terakhir. Mereka tidak boleh melupakan Tuhan. Ketika nanti mereka sudah tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian, di sana mereka akan menikmati kehidupan dengan kelimpahan, kekayaan, dan juga mereka akan hidup tanah yang subur. Dikatakan mereka tidak boleh membanggakan jasa-jasa mereka. Memang Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih, kecenderungan manusia itu suka membangga-banggakan diri. Seringkali kita dengar suka orang mengatakan, kalau bukan saya. Ibu bapak dan saudara kekasih, itulah sebabnya kepada orang Israel melalui Musa mereka diingatkan, Tuhan sangat tahu siapa Israel. Tuhan tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang susah diatur, suka melawan, memberontak. Sebab itu, sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, mereka diingatkan supaya jangan mereka menyangka bahwa kesuksesan dan keberhasilan mereka di saat itu adalah karena jasa-jasa mereka. Tidak pantas siapapun membanggakan jasa untuk setiap hal yang dia peroleh dalam hidup ini. Semuanya adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Umat yang diberkati, perhatikan ayat 1 mengatakan, dengarlah hai orang Israel. Kata dengarlah di sini mengandung perintah yang juga sekaligus peringatan. Ini harus diperhatikan untuk dilaksanakan dalam sebuah sikap ketaatan dalam kaitan hubungan umat dengan Tuhan. Umat diminta untuk taat, diminta untuk patuh pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ada dua hal yang akan dihadapi oleh umat pada waktu itu. Yang pertama, mereka akan menyeberangi Sungai Yordan. Dan yang kedua adalah mereka akan berhadapan dengan bangsa yang besar, yang kuat, yaitu orang Enak. Mereka adalah orang-orang yang tinggi besar dan tentu sangat menakutkan. Dari segi fisik mereka lebih tangguh daripada Israel. Tentu umat Israel tidak akan mampu mengalahkan mereka.
Bukan saja Israel, tapi juga dikatakan bangsa-bangsa lain, dan semua sudah pada tahu dan dengar bahwa tidak ada bangsa yang bisa melawan orang-orang ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu tidak heran kalau orang Israel yang akan menyeberangi sungai Yordan, mereka penuh ketakutan. Apalagi generasi yang menyeberang ini adalah generasi yang kedua. Generasi yang tidak punya pengalaman mulai keluar dari Mesir dan menyeberangi Laut Teberau, yang pada waktu itu tetap dalam penyertaan Tuhan. Nah, generasi yang pertama saja secara langsung mereka punya pengalaman bersama Tuhan, mereka masih khawatir, mereka masih penuh dengan rasa ketakutan dan putus asa, bahkan mereka berbelok dari kepercayaan kepada Tuhan. Itulah sebabnya mereka tidak diperkenankan untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu kekasih, untuk generasi yang kedua ini, Musa menegaskan kembali kepada mereka janji penyertaan. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu. Ini janji penyertaan Tuhan. Nah, di samping itu juga Bapak Ibu yang kekasih, Musa memberitahukan tentang kehebatan bangsa Enak. Bukan berarti untuk melemahkan semangat orang Israel, tapi justru mau memotivasi dan mendorong orang Israel supaya mereka akan sungguh-sungguh yakin, percaya total, dan hanya mengandalkan Tuhan saja. Umat Israel harus yakin bahwa Tuhan yang sudah berjanji itu adalah Tuhan yang tidak ingkar janji. Ia setia pada janjinya. Ia selalu menyertai umat, dan ia akan selalu bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang hebat dan perkasa. Dia akan bertindak mengalahkan bangsa Enak yang besar itu. Jadi dengan percaya dan dengan yakin kepada janji, Israel mampu untuk akan melawan bangsa Enak. Di sini kita melihat Musa menguatkan iman orang-orang Israel bahwa ada Tuhan di depan mereka, ada Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu takut. Bahkan dikatakan bahwa Dia akan memudahkan mereka. Dan kalau kita lihat dalam ayat 3b tadi, Dia yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Jadi betapa hebat kuasa Tuhan untuk menolong kehidupan orang Israel. Umat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita sempurna. Namun bukan berarti membebaskan kita dari masalah. Masalah tetap ada. Tapi bagaimana dalam menghadapi masalah, dia sadar akan janji dan penyertaan Tuhan. Dengan menghadapi masalah, tidak akan membuat dia kehilangan harapan, kehilangan pegangan, bahkan kehilangan kendali. Karena ketika Alkitab menegaskan bahwa ia menyertai sampai akhir zaman, itu artinya dulu, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan selalu menyertai. Ada kata bijak, hidup dalam berkat dan penyertaan Tuhan bukan berarti hidup tanpa tantangan. Tapi orang yang hidup dalam berkat dan penyertaan Tuhan akan selalu menang dalam tantangan. Persoalannya adalah, apakah kita yakin atau tidak janji Tuhan ini? Kita mengakui atau tidak bahwa hidup ini berlangsung dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang diberkati, Israel bertahun-tahun hidup bersama Tuhan di padang gurun. Tapi mereka meragukan janjinya, bahkan mereka memberontak kepadanya ketika akan menyeberang sungai Yordan. Bandingkan bilangan 13 dan 14. Ketika Musa mengutus 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan, dan ketika mereka kembali, ada dua informasi yang berbeda. 10 orang menyampaikan informasi tentang keadaan kehidupan bangsa yang mereka lihat itu adalah bangsa yang tinggi, yang kuat, yang
luar biasa dan tidak akan pernah mungkin kita akan bisa masuk. Tapi ada informasi dari Yosua dan Kaleb. Mereka meneguhkan dan menenangkan kehidupan orang Israel. Bahwa kalau Tuhan izinkan, kita akan pasti masuk tanah Kanaan. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Tetapi ketika informasi ini disampaikan Yosua dan Kaleb, kita melihat di sini bahwa umat marah dan mereka mau melempar batu kepada Yosua dan Kaleb. Tapi Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Di sini kita belajar barang siapa yang meragukan kuasa dan janji Tuhan, dia akan kehilangan kehidupan yang sesungguhnya. Jadi belajar dari pengalaman hidup orang Israel, Bapak Ibu Saudara dan saya diingatkan untuk jangan sekali-kali kita meremehkan kuasa Tuhan. Jangan kita melupakan janji penyertaannya. Sungai Yordan bangsa Enak atau orang Enak adalah masalah yang dihadapi dalam pengalaman kehidupan umat menuju tanah Kanaan, menuju masa depan. Saya dan Bapak Ibu juga punya Sungai Yordan dan orang Enak. Artinya tantangan yang sangat hebat ada juga di depan kita. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita. Jangan sampai karena ketakutan menutup mata iman kita. Jangan sampai karena ketakutan membuat kita mengkambing hitamkan orang lain. Jangan sampai karena ketakutan kita mengorbankan kebenaran. Ketakutan mengaburkan kesaksian hidup kita sebagai orang percaya yang hidup dari janjinya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dunia dan juga bangsa kita sekarang ini bukankah sedang berjuang menghadapi virus COVID-19 ini? Virus yang membuat banyak orang takut karena memang dia berdampak luar biasa. Dan dalam perjalanan kehidupan ini, semua bidang kehidupan mengalami dampak dari COVID ini, termasuk dalamnya gereja Tuhan. Kehidupan persekutuan, pelayanan dengan kesaksian terbatas dalam ruang dan gerak. Kita sudah tidak lagi seperti dulu dalam hal kehidupan beribadah. Kalau dulu gedung gereja terbuka, ada begitu banyak bangku-bangku yang kosong. Tapi sekarang gereja tertutup, kita merindukan untuk beribadah. Kalau ibadah sedang berlangsung dulu, orang banyak suka online. Tetapi sekarang ketika ibadah online dilakukan, orang bertanya kapan ibadah offline. Pelaksanaan ibadah offline akan dilakukan, tapi akan diikuti dengan protokol kesehatan. Semua kita harus wajib mengikuti itu aturan. Dan aturan itu kita harus melakukannya dalam sikap ketaatan dan kepatuhan. Bapak Ibu, banyak sekali hal-hal yang baik hilang pada saat ini. Tapi bukan berarti membatasi ruang kehidupan kita dalam kehidupan pelayanan dan kesaksian. Beberapa waktu yang lampau, 2 hari yang lalu, saya persiapan pelayanan bersama dengan Gabriel untuk pelayanan ibadah pemuda. Saya katakan pada Gabriel bahwa Gabriel harus memberikan penekanan penting dalam kehidupan ibadah pada rekan-rekan pemuda. Sekarang beribadah di gedung gereja, orang muda yang punya kesempatan dan keluasan diberikan, orang tua dibatasi. Oleh sebab itu ini menjadi sangat penting, harus kita maknai. Ternyata ada begitu banyak orang rindu sekarang untuk beribadah. Tapi aturan sudah mengatakan dalam usia lanjut dan kalau sakit, maaf, tidak diperkenankan. Siapa yang diperkenankan? Hanya orang-orang muda saja. Saya mau katakan hal ini kepada para pemuda, dan itu saya tegaskan kepada saudara Gabriel. Ingatkan kehidupan orang-orang muda. Jangan lagi dalam kebiasaan seperti di waktu yang sebelumnya. Beribadah tapi sebagian banyak orang tidak melakukan ibadah dengan sesungguhnya. Kehilangan rasa hormat dan penyembahan kepada Tuhan. Sekarang kita harus duduk dengan menjaga jarak. Barangkali juga penting maksudnya untuk hal ini. Kalau kita duduk berdampingan terlalu dekat dalam ibadah sementara berlangsung, kita tidak konsen. Tapi kita berbisik-bisik. Bisa saja dalam ibadah kita merasanya orang lain. Sekarang kita harus duduk jaga jarak di dalam gedung gereja. Supaya seluruh kehidupan kita tertuju hanya kepada Tuhan saja. Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih, ada juga yang mengatakan rindu kembali untuk mau paduan suara. Dulu ada jadwal paduan suara
Seringkali dalam ibadah tidak ada yang mau menyanyi. Sekarang sudah tidak ada lagi kesempatan orang rindu untuk bernyanyi. Ada batasan untuk kita harus memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu semua kenyataan kehidupan yang kita alami. Tapi sekali lagi tidak akan membatasi kita dalam kaitan tugas dan pelayanan kesaksian yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang intinya, kalau sampai saat ini masih ada kesempatan untuk hidup, mari hidup ini kita maknai. Lagu yang selama ini sangat kita suka untuk nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak lagi bisa bersama-sama untuk melakukannya ini berulang kali. Lagu ini cuma tinggal kenangan saja. Tapi bukan berarti itu tanpa makna. Harus kita hayati, lalu lakukan itu dalam kehidupan. Banyak hal yang indah-indah di waktu yang dulu Bapak Ibu sudah tidak lagi terulang. Sudah tidak lagi bisa berjabat tangan, sudah tidak lagi bisa berangkul-rangkul. Barangkali dulu kita berjabat tangan tapi hati kita jauh. Sekarang pokoknya sudah tidak lagi jabat tangan, tapi hati kita tetap dekat. Sebab itu saudaraku yang kekasih dan Tuhan, hari kemarin semuanya cuma tinggal kenangan. Hari depan adalah tanggung jawab. Mari kita merespons kehidupan yang berlangsung dalam pertolongan Tuhan ini dengan memperbaiki banyak hal dalam sisi kehidupan saya dan Bapak Ibu. Pengalaman-pengalaman kehidupan iman ingin untuk saya bagikan. Mari kita fokus kepada Tuhan. Jangan kita melupakan kebaikan Tuhan. Jangan lagi kita melakukan hal-hal dalam kebiasaan kita tempo dulu. Kita harus membenahi kehidupan dan banyak hal. Tantangan kita hadapi, tapi janji dan penyertaan Tuhan tetap ya dan amin. Sebab itu saudaraku jemaat yang Tuhan sayangi, maju terus dalam kehidupan dalam kepastian iman bahwa Tuhan yang sudah menyertai kita di hari kemarin, Dia menyertai kita di hari ini, Dia terus menyertai kita di hari esok. Ini janji yang tidak pernah berubah. Jalani kehidupan ini dalam kepastian akan janji Tuhan. Saudara dan saya terus ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya. Ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Umat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri dan bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna hati dan mulut, masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat silahkan duduk. Umat yang diberkati oleh Tuhan,
Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan bagi kehidupan semua kami, pribadi lepas pribadi, dalam persekutuan selaku gereja, dalam kehidupan sebagai anak bangsa, dan dalam kehidupan sebagai keluarga. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang satu pekan yang sudah kami lewati. Betapa banyak hal yang kami alami dan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup ini. Firman-Mu pada hari ini kembali meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kami. Dan ajarlah kami supaya di dalam kami melanjutkan kehidupan, sekalipun masalah dan tantangan menjadi bagian kami yang tidak terpisahkan dari kami. Tapi kami ingat bahwa janji penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebab itu yakinkan kami Tuhan, supaya semua kami berserah penuh kepada Tuhan, melakukan yang Tuhan percayakan dalam tanggung jawab iman, di tengah kehidupan keluarga, gereja maupun bangsa, dengan selalu melihat bahwa ada Tuhan yang bertindak menolong kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Pada saat ini kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di dunia, gereja Tuhan di Indonesia, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diberkatilah ya Tuhan majelis mode, jemaat-jemaat yang tersebar di seluruh jajaran GPIB, musyawarah pelayanan khususnya di Jawa Barat 1, GPB Immanuel Cimahi. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena sampai pada hari ini semua kami dalam lawatan Tuhan. Sekalipun di dalam mengalami kehidupan karena kondisi sekarang ini, tapi kami berterima kasih karena semua kami Tuhan jaga kami dengan sangat ketat. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kondisi pandemi yang mengalami begitu banyak hal bagi kehidupan keluarga jemaat Tuhan, sehingga banyak kesempatan pekerjaan hilang. Ada begitu banyak keluarga yang susah, ada banyak orang yang ada dalam keadaan keputusasaan. Tapi kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan meneguhkan kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan ini, baik dari anak usia balita sampai orang tua lansia. Kami doakan seluruh kehidupan kami ketika kami kembali akan ada pada ibadah offline, sekalipun dengan batasan-batasan usia. Tuhan tolong kami penuh dengan pengertian. Sekalipun kami tidak bisa hadir secara langsung dalam rumah doa ini, tapi kami akan terus membangun persekutuan dengan Tuhan di tiap-tiap keluarga kami. Sebab itu Tuhan Yesus berkatilah majelis jemaat melalui pelaksana harian majelis jemaat yang sementara menata banyak hal untuk pelaksanaan ibadah offline yang kalau Tuhan kehendaki itu akan dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus. Dan untuk pelaksanaannya ada sejumlah protokol kesehatan yang harus kami lalui dan sarana-sarana pengadaan ibadah dengan kebutuhan-kebutuhan yang akan kami adakan. Kami percaya Tuhan memberkati semua kami selaku warga jemaat untuk ikut ambil bagian apa yang bisa kami lakukan menopang pelayanan gereja Tuhan ini. Tuhan, kami percaya keadaan kehidupan apapun yang kami alami tidak akan dapat membatasi kami untuk terus bersekutu, bersaksi, dan melayani. Termasuk di dalamnya tidak akan menjadi penghalang untuk kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan menyatakan kepedulian kepada sesama yang ada dalam kondisi kehidupan penuh dengan keprihatinan. Sebab itu ya Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan berkenan memulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan memberikan juga kemampuan untuk melihat kehidupan bahwa ia tidak tinggalkan oleh Tuhan. Yang terikat Tuhan bebaskan,
apapun pengalaman kehidupan dalam perkumpulan keluarga jemaat Tuhan ini, kami memintakan penyertaan Tuhan yang di dalamnya ada penguatan dan penghiburan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mau menyerahkan semua kami yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah pada hari ini, baik dalam tanggung jawab sebagai anggota presbiter, demikian juga semua hal yang disiapkan dari kantor majelis jemaat dan suara-suara kami, tim rekaman ini. Semua jerih lelah ini kami percaya tidak akan sia-sia. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, pemerintah kami yang sampai hari ini terus berjuang dalam kerangka menanggulangi wabah pandemi ini. Pelayanan kemanusiaan yang di dalamnya Tuhan berkenan memakai banyak pihak dan terkhusus para petugas medis. Tuhan memberikan mereka semangat, Tuhan memberikan mereka sukacita untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan sama kami yang dalam keadaan sakit. Bagi kami selaku warga masyarakat, ingatkan kami Tuhan, apa yang menjadi aturan untuk harus kami lakukan, itu bukan saja bagi kepentingan pribadi, tapi juga dalam kerangka kepentingan bersama. Bagi kami selaku umat Tuhan, tolong kami supaya kamilah yang dapat menjadi contoh dan teladan untuk melakukan semua yang menjadi regulasi pemerintah, supaya lewat kehidupan kami, nama-Mu selalu dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau bersyukur dengan warga jemaat Tuhan dalam setiap pengalaman kehidupan yang mereka terima di sepanjang satu pekan, sukacita yang mereka peroleh di tengah-tengah kehidupan seperti sekarang ini. Mereka yang diizinkan oleh Tuhan mengalami penambahan 1 tahun usia, baik itu usia kelahiran dan juga usia perkawinan. Terima kasih Tuhan untuk semua sukacita dan kebahagiaan keluarga jemaat Tuhan. Tuhan sempurnakan. Kami juga berdoa untuk keluarga jemaat yang harus mengalami duka cita, karena anggota keluarga dimuliakan oleh Tuhan. Diberikanlah Tuhan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, supaya seluruh kehidupan yang berlanjut, kami akan tetap memandang kepada Tuhan yang mati dan bangkit, yang memberikan kepastian kehidupan dan kebangkitan bagi kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kelanjutan kehidupan kami bersama dengan segenap anggota keluarga kami yang dekat dan jauh, dengan setiap kehidupan tanggung jawab kami selaku orang tua untuk anak-anak kami dalam proses belajar secara online, tanggung jawab kami sebagai para guru, diberkatilah kami Tuhan supaya sekalipun segala sesuatu harus berlanjut dan berlangsung di tengah-tengah kehidupan yang tidak seperti biasanya, tapi kami hayati semua itu dengan penuh sukacita, bahkan semakin memotivasi kami untuk berjuang dan melakukan, memberikan yang terbaik apapun kenyataan kehidupan yang harus kami hadapi. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah kehidupan semua kami dalam persekutuan bersama dengan umat. Secara pribadi hamba bersyukur karena hari ini kembali boleh ada lagi bersama dengan jemaat dalam pelayanan ini. Tuhan sayang semua kami dalam melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami, supaya kehidupan yang kami bangun ke depan adalah sebuah kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang selalu menyenangkan Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan kami satu dengan lainnya saling mengasihi. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami yang kami pikir, kami katakan dan kami perbuat, baik itu nyata maupun tersembunyi, langsung dan tidak langsung. Karena semua itu Tuhan telah menjadi penghalang kalau Tuhan tidak mengampuni dosa dan salah kami. Lalu ajarkan kami Bapa, ketika kami diampuni oleh Tuhan, kami mau merespons kehidupan yang diampuni untuk selalu menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Mazmur 54 ayat 8-9a yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan, sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat hari Minggu 2 Agustus 2020. Mohon waktu dan perhatian jemaat. Yang pertama, ucapan terima kasih. Mengawali warta jemaat Minggu 2 Agustus 2020, presbiter yang bertugas bersama seluruh jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta M. Nanlohi Latu Perisa MSI atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan keluarga. Bidang teologi, pelaksanaan peribadahan yang meliputi ibadah minggu, ibadah keluarga, dan ibadah pelkat masih akan dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Sarana dan perlengkapan peribadahan akan disiapkan oleh gereja. 2. Pendaftaran kelas katekisasi reguler dan khusus disampaikan kepada seluruh jemaat yang mempunyai putra-putri berusia 16 tahun saat ini untuk dapat mendaftarkan menjadi siswa-siswi kelas katekisasi reguler yang akan dimulai pada bulan Agustus 2020. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat Majelis Jemaat setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17. Untuk
katekisasi kelas khusus dapat berkoordinasi langsung dengan KMJ. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Bidang 2. Yang pertama, bidang pelayanan dan kesaksian atau Pelkes. Diinformasikan kepada seluruh anggota pelayanan kedukaan untuk menunjang pelayanan kedukaan, kantor majelis jemaat siap melayani pembayaran iuran kedukaan setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai jam 9.30 sampai dengan jam 14 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bidang pembangunan ekonomi gereja atau PEG. 1. Penyampaian persembahan dalam setiap peribadahan yang dilaksanakan di keluarga jemaat masing-masing, yaitu persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya dapat disampaikan melalui antar bank atau rekening yang sudah tertera, atau jemaat dapat masukkan amplop-amplop persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di halaman gereja setiap hari Senin sampai Minggu jam 9 sampai jam 17. Bidang Inforkom dan Litbang. Diinformasikan kepada seluruh presbiter dan jemaat sesuai hasil rapat PHMJ Minggu 12 Juli 2020 diputuskan hal-hal sebagai berikut. Telah dibentuk tim pelaksana tugas persiapan dan pelaksana ibadah dan kegiatan lainnya di gereja dengan koordinator Penatua Hermanus G.O.P. Lafu. Rencana ibadah dan kegiatan lainnya di gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu ketiga bulan Agustus 2020. Saat ini tim pelaksana tugas sedang mempersiapkan segala sesuatu berkenaan protokoler kesehatan dan ditetapkan pemerintah Kota Cimahi. Berita kelahiran. Telah lahir anak pertama dari Bapak Immanuel Simanjuntak dan Ibu Linda Korina Hartono, warga jemaat sektor pelayanan Susana, pada tanggal 19 Juli 2020 di Sragen, Jawa Tengah, yang diberi nama Kanegia Sondang Simanjuntak. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat atas kelahirannya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, dan dalam sepekan berjalan sambil mengingat firman Tuhan Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Untuk dapat mengikuti semua kegiatan peribadahan, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat membaca pada warta digital berformat PDF yang telah dikirimkan ke pembina sektor masing-masing. Sekian warta jemaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, kami masih mohon perhatian di beberapa penjelasan tambahan dalam kaitan dengan kerinduan kita bersama untuk akan kembali ibadah secara offline yang dalam rencana, kalau semuanya sudah disiapkan, akan berlangsung pada tanggal 16 Agustus. Untuk menjadi informasi kepada seluruh presbiter dan warga jemaat dan juga mungkin jemaat-jemaat tamu lainnya yang sementara mengikuti ibadah ini, kami mau menyampaikan bahwa di minggu yang lalu sudah juga tersampaikan untuk pelaksanaan ibadah dengan protokol kesehatan. Ada sejumlah sarana-sarana yang dibutuhkan, yaitu tempat cuci tangan atau wastafel, lalu juga alat pengukur suhu dan yang lain-lain. Pada saat ini Majelis Jemaat baru dapat melalui pelaksanaan harian Majelis Jemaat telah memesan 7 unit dengan harga
ditambah pemasangan itu Rp500.000. Saat ini baru dapat dikirim 2 unit karena situasi keuangan. Kami menyampaikan hal ini supaya kita sama-sama mendukung dalam doa, tapi juga mari Bapak Ibu kita ikut ambil bagian dalam kerangka pengadaan semua yang menjadi kebutuhan untuk pelaksanaan protokol kesehatan ini. Nah, alat pengukur suhu badan dan yang lain-lain itu belum diadakan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu mari kita dukung semua hal ini tentu dalam kerinduan kita bersama supaya ibadah berlangsung, kegiatan-kegiatan di gereja berlangsung, tapi protokol kesehatan tetap juga sudah dapat berlangsung dengan baik. Butuh kerjasama, butuh dukungan, doa, tapi juga partisipasi. Siapa yang tergerak, mari memberikan yang terbaik, yang semuanya itu adalah bagi kemuliaan Tuhan. Diberkatilah semua kita yang meresponsi himbauan gereja dalam tanggung jawab kita bersama. Sekian dan terima kasih. Umat yang Tuhan Yesus berkati, ibadah liturgis akan usai, tapi ibadah aktual akan terus berlanjut. Jalanilah hidup ini dengan penuh damai sejahtera. Jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Dibuatnya terang cerah, dialah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri bakal. Dalam kepastian memasuki minggu kerja yang baru, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.